Oke, baik. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind merge. Ya. Untuk materi hari ini kita akan menjelaskan tentang mind merge. Apa sih mind merge itu? Ya. Jadi mind merge itu adalah salah satu fitur yang ada di Office yang dimana fitur ini menggabungkan sebuah dokumen, ya. Biasanya ada Excel dan Word, ya. Fungsinya untuk eh, mempermudah pengiriman data ketika data itu mempunyai kesamaan yang sangat banyak. Contoh seperti ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, ya. Tiap orang yang berbeda, ya, ketika ingin dikirimkan, ya, kita tidak usah perlu mengetik namanya satu-satu. Jika nama yang ada di dalam surat tersebut bisa berjumlah 100 atau lebih, seperti itu. Nah, jadi fungsinya untuk meringkas dan tidak membuat kita kecapean, seperti itu ya. Oke, saya contohkan aja ya di sini untuk mail merge ya. Nah, kita lihat di sini ya untuk mail merge kita punya contoh surat lamaran pekerjaan ya. Kita lihat di sini. Nah, untuk pertama kita bikin template dulu ya. Kita bikin template dulu untuk lamaran pekerjaannya. Nah, seperti ini. Nah, lalu contoh kasusnya adalah ketika yang melamar pekerjaan ini ada 200 orang ya. Oh, terlalu banyak, mungkin ada 5 orang ya. Nah, ada 5 orang ya dengan template yang sama, lalu dia ingin mengirimkan lamaran pekerjaan ini secara serentak ya. Nah, otomatis eh, kalau secara normal berarti kita akan membuat surat lamaran ini sejumlah 5 macam atau 5 buah ya. Nah, tetapi di sini dengan fungsi dari mail merge kita cukup bikin satu saja ya. Kita bikin satu saja suratnya, lalu 5 orang tersebut nanti datanya akan disimpan di Excel dan di mail merge dengan Word yang telah saya buat, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita contohkan ya. Jadi untuk mail merge yang pertama ya, kita siapkan dulu file Excel yang mau kita gunakan untuk mail merge ya. Oke. Ya, seperti ini ya, saya buka Excel terlebih dahulu. Baik, di sini sudah saya sediakan 2 halaman ya. Yang pertama ada file Word-nya, lalu yang kedua ada file Excel-nya. Nah, di sini kita tulis dulu ya di Excel-nya di sini. Data apa aja yang kita butuhkan. Nah, kita tulis di worksheet yang pertama. Ya, kita tulis yaitu adalah nama ya. Lalu berikutnya ada TTL, tempat tanggal lahir. Lalu di sini ada jenis kelamin. Kita sesuaikan dengan apa yang mau di mail merge, seperti itu. Mungkin tidak saya contohkan terlalu banyak ya. Nah, mungkin saya cukup 5 saja, seperti ini ya. Nah, di sini saya beri namanya Rizky.
Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada data ya. Data ini ada nama ya, sesuai, lalu ada tempat tanggal lahir ya. Lalu ada jenis kelamin, pendidikan, dan terakhir ada alamat. Nah, sekarang untuk membuat mail merge, nah ya, kita tinggal pindah ke Office Word kita, lalu kita pilih di sini, yaitu adalah mailing. Ya, jadi menu yang digunakan adalah menu mailing. Kita klik menu mailing. Nah, nanti akan menjadi seperti ini ya menunya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan yaitu adalah ini ya. Nah, kita pilih di menu select recipient ya. Oke, di sini kita ada banyak ya, ada grid atau membuat list yang baru, atau kita menggunakan yang sudah ada. Nah, kalau kita create new list, nanti di sini kita akan membuat Excel yang baru, tetapi kita sekarang sudah membuat Excel yang ada di sini tadi ya. Kita simpan dulu aja Excelnya. Oke, kita simpan di desktop. Lalu kita beri nama ya di sini ya. Kita beri nama di sini mail merge example. Lalu kita masukkan di desktop, kita simpan. Nah, sudah tersimpan dengan nama mail merge example ya. Nah, lalu kita di sini pilih menu use and exiting list. Nah, lalu kita pilih desktop. Setelah kita pilih desktop, kita pilih mail merge example .xls ya. Jadi ingat yang kita pakai di sini adalah .xls menggunakan Word ya. Oke. Lalu kita pilih yes di sini. Nah, setelah selesai kita pilih, nah di sini nanti ada pilihan sheet mana yang mau kita gunakan ya. Sheet mana yang mau kita gunakan untuk mail merge. Nah, kita lihat di Excel-nya di sini bahwa sheet yang digunakan adalah sheet 1 ya. Jadi nama yang ada di sheet ini nanti sesuai dengan nama yang ada di Excel itu ya. Oke, kita pilih sheet 1 lalu kita oke saja. Nah, sudah masuk ya. Nah, setelah sudah masuk di sini sekarang kita tinggal pilih di sini. Misalnya di sini kita mau memasukkan nama ya. Kita tinggal insert mail merge. Nah, kita tinggal cari ya kolom mana yang mau kita gunakan. Nah, nama-nama yang ada di sini itu disesuaikan dengan Excel yang ada ya. Jadi di sini ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan alamat. Jadi di sini kita tinggal masukkan aja namanya. Lalu kita pilih di sini tempat tanggal lahirnya. Lalu di sini kita pilih jenis kelamin. Lalu kita pilih pendidikan. Ya, di sini kita pilih pendidikan. Lalu kita di sini pilih alamat. Ya, lalu yang terakhir di sini untuk tanda tangan kita pilih nama seperti itu ya. Oke, ini berarti dia sudah di mail merge. Lalu kita rubah mungkin formatnya juga bisa dirubah di sini ya. Kita format tulisannya mau pakai Times New Roman, Arial, itu bisa kita tulis di sini. Ini bisa kita rubah di sini ya, untuk format penulisannya.
Nah, seperti ini ya, sudah kita rubah formatnya menggunakan Times New Roman 12 ya. Setelah itu kita tinggal buka tadi mailingnya. Nah, lalu untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada preview result. Lalu kita klik saja di sini. Nah, lalu secara otomatis dia akan terlihat di sini ya namanya. Ya, ini adalah nama yang pertama yang ada di baris pertama ya, namanya. Kalau kita lihat ya, kita sesuaikan di sini sama ya, namanya Rizky, lalu tempat tanggal lahirnya ini, lalu jenis kelaminnya sama, pendidikan dan alamat. Nah, lalu di bawahnya juga sudah ada namanya. Nah, lalu berikutnya kita lihat yang kedua ya, kita akan mengecek yang kedua. Kita klik di sini saja. Nah, nama kedua muncul ya, Rizka dengan tanggal lahir dan seperti ini. Kita cek juga yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, secara otomatis kita akan mudah ya membuat seperti ini. Kita hanya bikin satu template aja, lalu yang berikutnya untuk data-datanya kita bisa ambil dari Excel. Nah, bayangkan kalau misalnya kita membuat surat seperti ini, jumlah pesertanya ada 100.000 ya, atau ada 1.000 orang, kita pasti akan kesusahan ya untuk mengisi data ini satu persatu. Maka kita bisa menggunakan file yang ada dari Excel untuk yang ada di Excel ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk men-save atau bagaimana cara kita untuk menyimpan dokumen yang sudah di mail merge ini. Nah, caranya di sini ya, kita tidak langsung save as yang ada di sini, yang ada di Word ya, tapi kita gunakan di sini, finish and merge ya. Jadi kita selesaikan di sini, kita klik finish and merge. Nah, di sini ada pilihan untuk men-print sebuah dokumen sama bisa untuk mengedit individual dokumen. Nah, bedanya apa di sini? Ya, ketika kita pilih edit individual dokumen, itu berarti nanti kita bisa mengedit satu persatu ya dokumen yang mau kita buat. Misal nanti namanya ada yang salah, ya kita bisa mengedit di Excel-nya atau kita bisa mengedit di Word-nya seperti itu. Atau mungkin ini mau dibikin PDF-nya. Nah, kita bisa pilih di sini aja ya. Mungkin saya coba klik di sini edit individual dokumen. Nah, ketika edit individual dokumen, maka nanti akan membuat seperti ini ya. Jadi lettersnya di sini langsung dibuat sesuai dengan jumlah isian datanya ya. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, sebentar saya. Oke, seperti ini ya. Jadi saya coba finish edit individual dokumen. Nah, kita lihat di sini namanya letter 2 ya. Lalu kita lihat di sini. Nah, dokumennya langsung tercopy menjadi 5 eksemplarnya. Oke. Nah, setelah ini kita bisa langsung saja simpan dokumennya berupa PDF ya. Kita bisa taruh di desktop, lalu kita tulis di sini PDF seperti itu ya. Nah, sudah jadi seperti itu. Kita bisa simpan datanya. Nah, mungkin itu saja ya untuk mailbox ya. Jadi terima kasih. Itu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.